إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية كلها صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Mungkin kita langsung baca ke ayat ini ya, lanjutkan ayatnya. Kemarin memang ada buhuth ya. Kita loncatin aja nanti nggak keburu baca ayatnya. Ya intinya dari apa yang dijelaskan kemarin yaitu ada buhuth ya di sana mengenai arti makna ijram ya itu maksudnya adalah perbuatan dosa. Kemudian yang kedua mengenai ayat 35 am yaquluna iftarahu qul in iftaraituhu fa alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Sebagian mufassir mengatakan ini jumlah mu'taridah. Artinya jumlah sisipan yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya bukan termasuk cerita tentang Nabi Nuh. Jadi beralih gitu. Jadi ketika Allah menceritakan tentang Nabi Nuh di mana dengan kaumnya di mana menggunakan dhamirnya kan dhamir ghaib ya qalu ya nuhu ya wala yanfa ya nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana seperti itu. Jadi dhamir ghaib menceritakan tentang Nabi Nuh. Nah, ketika di ayat 35 ini ya sebagian mufassir mengatakan ini beralih kemudian berbicara kepada Nabi, yaitu Allah mengatakan am yaquluna iftara. Apakah mereka yakni kufar Quraisy mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah membuat-buat Al-Qur'an atau mengarang-ngarang cerita ini tentang Nabi Nuh? Karena memang kisah Nabi Nuh ini belum dikenal
belum diketahui oleh orang-orang Arab. Ya mungkin berbeda kalau orang-orang ahlul kitab di Madinah ya. Karena ini surah Hud kan ceritanya kan ini turunnya di Mekah ya. Nah ini kemudian kan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Nuh ini dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah pun menceritakan. Nah, cerita ini artinya tentang Nabi Nuh ini belum dikenal oleh bangsa Arab. Ini nanti diterangkan di ayat 49 dari surah ini juga. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Itu semua yang kami ceritakan adalah dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Yang kamu belum pernah mengetahuinya, baik kamu sendiri maupun kaum kamu. Jadi bangsa Arab sendiri nggak tahu tentang cerita Nabi Allah Nuh. Ya, karena ini sudah lama sekali seperti itu dan sebelum adanya Taurat dan Injil. Tapi kalau mungkin di Taurat dan Injil ada ceritanya seperti itu. Tapi kan mereka bukan ahlul kitab. Jadi, nah dalam konteks ini ya, jadi am yaqulu naftarahu di sini sebagian mufasir mengatakan ini yang berbicara kepada Nabi yang menceritakan apakah mereka itu mengatakan bahwasanya Nabi yang buat-buat cerita ini. Qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami. Katakanlah ya Rasulullah, jika kalau aku ini membuat-buat cerita ini atau membuat-buat Al-Qur'an secara umum ya, membuat cerita ini fa'alayya ijrami, maka dosanya akan kembali kepada aku. Ya, aku yang akan menanggungnya. Wa ana bari'um mimma tujrimun, dan aku berlepas tangan dari dari dosa yang kalian lakukan, seperti itu. Intinya seperti itu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu berbicara tentang pengandaian ya. Ya, iniftaraituhu. Jika jika aku membuat-buatnya. Ini kan pengandaian jika kan. Tapi ini dalam istilah bahasa Arab ini namanya fardul muhal. Pengandaian yang mustahil Rasulullah membuat-buat Al-Qur'an seperti itu. Ya. Itu singkat dari ulasan singkat dari buhuts yang sebelumnya. Ya, bahasa di dalam tafsir ini lebih mudah dari bahasa fi dhilal ya. Dhilal itu mengandung sastra yang lebih tinggi ya, seperti itu. Mudah-mudahan gampang ya. Mungkin nanti kalau ada yang kata-kata sulitnya aja boleh ditanyakan. Kita langsung ke ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumik illa man qad amana. Dan diwahyukanlah kepada Nabi Nuh bahwasanya enggak bakalan ada lagi yang beriman dari kaum kamu kecuali yang sudah beriman sekarang ini. Jadi memang ya Allah beritahu udah enggak bakal nambah lagi orang yang beriman. Ya. Fala tabtais. Oleh karena itu jangan kamu bersedih, ya. Jangan kamu gundah bima kani yaf'alun, dengan apa yang mereka kerjakan. Itu sudah artinya sudah cukup upaya kamu, usaha kamu di dalam berdakwah siang dan malam, ya. Udah mereka tidak akan ada lagi yang beriman di antara mereka. Ini min akhbaril ghaib, karena bagi Allah kan masa yang akan datang, masa sekarang atau masa yang lalu ya, itu sama saja bagi Allah. Yang akan terjadi Allah Subhanahu wa taala pun mengetahuinya. Kemudian ya, karena ini sudah selesai dakwanya, tugasnya, artinya apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Nuh dalam usaha yang begitu maksimal ya, ini sudah cukup.
Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Dan buatlah bahtera, buatlah kapal laut. Bi'ayunina dengan pengawasan kami. Artinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mengawasinya, ya, yang mengajarkan wa wahyina dan wahyu dari kami. Nabi Allah Nuh kan nggak ngerti bagaimana cara buat kapal, apalagi waktu itu. Ya, jadi Allah yang langsung memberikan ilmunya kepada Nabi Allah Nuh melalui wahyunya. Nah, ini yang sering kita sebut ilmu laduni, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana bentuknya, besarnya seperti apa, bagaimana kekuatan kapal ini harus kuat menerjang badai yang begitu besar nantinya. Ya, ini diajarkan kepada Nabi Allah Nuh. Bi'ayunina, arti dalam pengawasan Allah langsung. Dan juga dengan wahyu dari Allah. Arti dengan ilmunya, cara buatnya gimana, ya, bentuknya seperti apa, seperti itu. Ya, Allah langsung yang mengajarkannya. Ya, kalau Allah mengajarkan kepada hambanya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah nggak perlu lama-lama ngajarinnya, nggak kayak kita atau guru mengajarkan ke murid, perlu waktu, perlu proses, ya, seperti itu. Kalau Allah langsung, artinya Nabi Nuh langsung menjadi ahli di dalam membuat kapal tadi. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Dan janganlah kamu membicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Artinya nggak usah kamu pertanyakan lagi tentang orang-orang yang zalim itu. Innahum mughraqun. Sungguhnya mereka akan tenggelam. Ini akhbarul ghaib yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Nabi Allah Nuh. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Kemudian mulailah Nabi Allah Nuh membuat kapal itu. Kapal lautnya, bahtera. Ya, namanya bikinnya di daratan, jauh dari lautan. Ya, ya, tentu ini menjadi bahan olok-olok kaumnya. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi. Setiap kali ada orang-orang elit dari kaumnya melewati mereka, yang Nabi Nuh dan kaum mukminin yang lagi membuat kapal. Sakhiru minhum, mereka diajak Nabi Allah Nuh. Ngapain buat kapal di daratan, bahkan dan sebelah di bukit seperti itu. Bukan biasanya orang bikin kapal laut gitu, kalau orang bikin kapal laut harus dekat laut, di pantai seperti itu. Tapi ini jauh, ya, diejek. Dan berbagai macam ejekan, ya. Ada yang mengatakan, oh, Nabi Nuh sudah beralih profesi ini dari pendakwah sekarang menjadi tukang kayu, ya, seperti itu. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Nabi Nuh mengatakan, jika kalian sekarang ini mengejek kami, ya, menghinakan kami, ya, arti mengejek kami, maka kami nanti akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Kama taskharun, anaknya. Kama taskharun. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adabun muqim. Kalian akan tahu kelak siapa yang akan datang kepadanya azab yang akan menghinakannya. Wa yahillu 'alaihi 'adabun muqim, dan akan terjatuh kepadanya, menimpa kepadanya azab yang kekal. Itu kelanjutan dari kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Sekarang kita baca tafsirnya. Bidayatun nihayah, awal dari penghabisan, awal dari finish, ya. Nihayah artinya finish atau berakhirnya sesuatu, ya. Inna qissata Nuh alaihi salam al-waridah fi ayati hadhihi surah. Kisah Nabi Nuh yang datang di ayat-ayat di dalam surah ini. Buyinat bi'iddati ibaratin wa jumal. Itu dijelaskan dalam berbagai ungkapan dan kalimat.
kullu jumlatin murtabitatun bil ukhra. Setiap kalimat berkaitan dengan kalimat yang lainnya. Wa kullun minha yumathilu silsilatan min muwajahati Nuh alaihi salam fi qibal al-mustakbirin. Dan setiap kalimat itu ya menggambarkan bagaimana rangkaian dari apa yang dihadapi oleh Nabi Allah Nuh ya dengan orang-orang yang sombong tersebut. Fa fil ayati sabiqati bayanun li marhalati da'wati Nuh al-mustamirrah alaihi salam al-mustamirrah wallati kanat fi ghayatil jaddiyah. Di ayat yang lalu sudah terdapat penjelasan tentang tahapan dakwah Nabi Allah Nuh alaihissalam yang terus-menerus. Al-mustamirrah. Ya. Yang terus-menerus, wallati kanat fi ghayatil jaddiyah. Yang mana dakwahnya tersebut begitu sangat sungguh-sungguh. Dilakukan dengan gigih, dengan sungguh-sungguh. Ya. Enggak malas-malasan. Wabil isti'anati bi jami'il wasail al-mutahati. Haitsu istamarrat sanawatun tiwalan amanat bihi jama'atun qalilah. Dan juga dakwahnya ini menggunakan berbagai sarana ya, al-mutaha yang memungkinkan ya. Berbagai sarana arti wabil isti'anati dengan bantuan berbagai sarana yang memungkinkan. Haitsu istamarrat sanawatun tiwala di mana dakwahnya itu berlangsung bertahun-tahun yang panjang ya, bukan 10-20 tahun tapi 950 tahun. Ini kesabarannya ya Allah di luar bayangan kita ya. Ahmadat bihi jama'atun qalilah, yang mana di masa itu beriman kepadanya hanya sekelompok kecil. Di dalam riwayatnya nggak lebih katanya dari hanya 80 orang yang beriman kepada Nabi Allah Nuh. Qalilatun min haitsul adad wa katsiratun min haitsul kaifiyati wal istiqamah. Memang itu sedikit dalam segi jumlah, dalam kuantitas memang sedikit. Tapi banyak dari segi kualitasnya dan keistiqomahannya. Ya, dari segi mutunya, dari segi siapa mereka yang beriman itu adalah artinya orang-orang yang benar-benar teguh ya, istiqamah di dalam keimanannya. Ketika Nabi Allah Nuh diejek, tentunya mereka pun diejek seperti itu. Ketika Nabi Allah dihinakan, mereka pun dihinakan, tapi mereka tetap istiqamah. Wa fil ayati mahall al-bahthi isyaratun ila al-marhalati ats-tsalitsati min hadhihi al-muwajahah. Di ayat yang sedang kita bahas ini terdapat isyarat kepada tahap yang ketiga dari konfrontasi yang dihadapi oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam. Wa hiya marhalatun intihai dawrat at-tabligh wa at-tahayyu lit-tasfiyati al-ilahiyyah. Dan ini merupakan tahap akhir dari rangkaian dakwah dan merupakan tahap persiapan untuk pembersihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, at-tasfiyah untuk dibersihkan ya. Sudah cukup lama Nabi Allah Nuh ya memberikan kesempatan kepada mereka, bahkan mereka itu bukan saja ya artinya yang didakwahinya itu orang tuanya, sampai orang tuanya punya anak, anaknya dewasa didakwakan lagi. Ya 950 tahun gimana sih? Ya. Anaknya punya cucu, cucunya didakwain, cucunya punya bujut didakwain, begitu semuanya. Karena orang tua mereka itu ya ketika mereka tidak mau mengikuti Nabi Allah Nuh, mereka ajak anak-anak mereka sejak masih kecil, mereka bawa ke hadapan ibu dunia. Kamu kalau sudah dewasa jangan ikutin orang ini orang gila nih. Seperti itu. Itulah yang nanti Nabi Allah Nuh mengatakan di dalam surah Nuh, wala yalidu illa kafiran fajaran kafara. Mereka itu tidak melahirkan melainkan artinya orang-orang yang kafir lagi. Maksudnya bukan Allah Subhanahu wa bukan ayat ini bertentangan dengan firman Allah
bahwasanya manusia ini diciptakan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, suci. Tidak. Karena ucapan Nabi Allah ini adalah pengalaman yang dialami oleh Nabi Allah Nuh. Ya. Di ayat 27. Innaka intadharhum yudhillu ibadaka. Sungguhnya kamu kalau membiarkan mereka hidup. Ya, ini doa salah satu di antara rangkaian doanya Nabi Nuh. Karena sudah kelamaan, ya. Begitu artinya dari bapak, dari kakek ke anak, ke cucu, ke buyut, itu semuanya ya menentang Nabi Allah Nuh. Sehingga Nabi Allah mengatakan, wa qala Nuh rabbi la tadhar al-ardi minal kafirina dayyara. Nabi Allah Nuh mengatakan, wahai Tuhanku, jangan kau biarkan di bumi ini ya orang-orang kafir yang tetap hidup menetap di bumi ini. Innaka intadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Sungguhnya kamu kalau biarkan mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak melahirkan lagi kecuali seorang yang fajir dan kafir. Bukan berarti artinya orang yang dilahirkan itu tidak suci, tidak, anaknya mereka itu suci. Karena anaknya ketika sejak masih kecil sudah dididik lagi oleh bapaknya untuk menjadi kafir kepada Nabi Allah Nuh. Ya, seperti itu. Jadi jangan dianggap doa Nabi Nuh ini bertentangan. Ini artinya Nabi Nuh sedang mengungkapkan pengalamannya gitu ya. Berdoanya dengan menyebutkan pengalaman yang dialaminya. Fa fil ayatil ula naqra ma ma'nahu ya Nuh. Di ayat yang pertama kita baca yang artinya ya Nuh innaka lan tajida man yastajibu li da'watika wa yu'minu billahi ghaira haula. Ya wahai Nuh, sungguhnya engkau enggak akan dapati lagi orang yang akan memenuhi dakwah kamu dan akan beriman kepada Allah selain mereka ini. Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Ya. Wa hiya isyaratun anna as-sufufa qad imtazat bi syaklin tam. Ini sebagai isyarat bahwasanya artinya barisan pengikut Nabi Nuh ini sudah sempurna, sudah baik, sudah teristimewa dan dengan dalam bentuk yang sempurna. Wa da'watu lil imani wal islahi ghairu majdiyah. Dan dakwah untuk keimanan dan untuk perbaikan itu sudah tidak bermanfaat lagi. Fala budda idzan min isti'dad litasfiyati wat tahawul nihai. Maka sudah seharusnya ya bersiap-siap untuk pembersihan. Jadi untuk masa pembersihan dan perubahan secara totaliter ya, artinya secara revolusioner seperti itu. Wa fi nihayatil ayati tasliyatun liqalbi Nuh alaihi salam alla tahzan ala qaumika hina tajiduhum yasna'una mithla hadhil a'mal. Dan di akhir ayatnya ada terdapat hiburan kepada hati Nabi Allah Nuh alaihissalam agar supaya tidak bersedih terhadap kaumnya ketika kamu dapati mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, ya, perbuatan yang mengejek, menghina. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Jangan kamu bersedih dengan apa yang mereka lakukan. Wa nastafidu min hadhihi al-ayah dhimnan anna Allah yutli'u nabiyahu Nuhan ala qismin min asraril ghaibi bimiqdarin ma yanbaghi. Kita dapat mengambil pengertian dari ayat ini ya secara tersirat bahwasanya Allah memperlihatkan kepada Nabi Allah Nuh bagian dari rahasia gaib ya dengan kadar yang semestinya. Artinya ini kan hal yang belum terjadi. Bagaimana mereka itu Allah sudah nyatakan mereka tidak akan beriman lagi. Ya. Dan bagaimana mereka akan diazab oleh Allah. Mereka akan tenggelam ya di azab yang Allah kirimkan nanti.
Ini kan hal yang gaib. Jadi Allah beritahu kepada Nabi Allah Nuh. Kama najidu anna Allah Ta'ala yukhbiruhu bi annahu lan yu'mina bi da'watihi fil mustaqbal ghaira ulaika alladziina amanu bihi min qabl. Nah, sebagaimana kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada Nabi Allah Nuh bahwasanya enggak akan ada lagi yang beriman dengan dakwahnya di masa depan selain mereka-mereka yang sudah beriman dari sebelumnya. Wa ala kulli hal la budda min inzalil iqabi bi haula'il usatil lajujin liyadhhara al-'alamu min at-talawuth biwujudihim. Ya. Bagaimanapun juga maka sudah selayaknya lah diturunkan azab ya, kepada mereka yang maksiat itu, yang keras kepala tersebut, agar supaya alam ini bersih dari berbagai kotoran karena keberadaan mereka. Waliyakunal mu'minuna fi man an makhalibihim, dan agar supaya kaum mukminin itu terhindar dari cengkraman mereka. Wa hakadha sadara al-amru bi ighraqihim. Demikianlah kemudian terbitlah perintah ya untuk menenggelamkan mereka. Walakin la budda li kulli syai'in min sabab. Akan tetapi segala sesuatunya harus ada sebabnya. Ya, ketika Allah adab dengan nanti hujan, dengan tofan yang begitu dahsyat, ya, kemudian Nabiullah Nuh dan pengikutnya akan selamat. Selamatnya pakai apa? Harus ada sebabnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menerapkan ya hukum sebab akibat di dunia ini ya. Jadi walakin la budda li kulli syai'in min sabab. Fa'ala Nuh ay yasna as-safinatal munasibah li najatil mu'minin as-sadiqin li yanshatal mu'minuna fi masirihim akthar fa akthar. Maka kepada Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal yang sesuai untuk menyelamatkan kaum mukminin yang as-sadiqin, yang benar-benar beriman. Lian syatal mu'minun fi masirihim, agar supaya ini menambah gairah kaum mukminin di dalam perjalanan hidup mereka ya, aktsar fa aktsar, yang terus bertambah gairah dan terus bertambah. Walitatimmal hujjatu ala ghairihim bil miqdaril kafi aidan, dan juga agar supaya hujjah terhadap orang-orang selain mereka, ini orang-orang kafir ya, menjadi sempurna hujjah buat mereka bil miqdaril kafi, dengan kadar yang cukup. Artinya ya udah nggak ada alasan lagi mereka kalau tidak, kenapa nggak beriman seperti itu. Hujjahnya sudah cukup. Wa ja'al amru Nuh an wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Datanglah perintah kepada Nabi Nuh, yakni buatlah bahtera kapal laut dengan pengawasan kami dan juga dengan wahyu dari kami. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi ya pembuatan kapal tersebut, Allah juga yang mengajarkannya. Innal maqsuda min kalimati a'yunina isyaratun illa anna jami'a ma kunta ta'maluhu wa tas'a bi jiddin min ajrihi fi hadzal majal huwa fi mar'a wa masma'in minni. Ya. Yang dimaksud dari kalimat a'yunina ini sebagai isyarat bahwa semua apa saja yang kamu lakukan dan kamu usahakan dengan sungguh-sungguh ya, untuknya dalam masalah ini adalah itu dalam pengawasan dan pendengaran kami. Fawasil amalaka mutmainnal bal, maka lanjutkanlah ya kerja kamu itu dengan hati yang tentram, karena Allah yang ngawasi, gitu kan. Wa tabi'iyun anna hadzal ihsas bi anna Allah hadirun wa nadirun wa muraqibun wa muhafidun yu'til insana quwwatan wa taqah kama annahu yuhissu bi tahammulil mas'uliyati akthar. Sudah jelas ya bahwasanya perasaan ini ya, perasaan bahwasanya Allah selalu hadir, selalu melihat, selalu mengawasi, selalu menjaga. Ini akan memberikan kepada manusia kekuatan, ya, power, semangat, ya,
Kalau merasa diawasi, dilindungi, ya, diperhatikan, kan yang memperhatikan adalah yang maha kuasa. Jadi menjadi semangat deh. Kama yuhissu bitahammulil mas'uliyati aktsar. Sebagaimana juga dia akan merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Nah, ini muraqabah penting ya, sehingga ya kalau orang yang benar-benar merasakan hal ini, Allah selalu mengawasinya, ya, pengawasannya lebih detail daripada pengawasan KPK kah, polisi kah, jaksa kah, atau dengan menggunakan kamera CCTV. Allah Subhanahu wa taala lebih detail, lebih tahu tentang diri kita ini. Maka ya, seorang yang mukmin yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan melakukan penyelewengan, pengkhianatan, ya, dan ya, kemaksiatan seperti itu. Kama yustafadu min kalimati wahyina aidan anna sun'as safinati kana bi ta'limillah. Sebagaimana kita pahami juga dari kalimat wahyina di sini, ya, bahwasanya pembuatan kapal tersebut adalah dengan pengajaran dari Allah. Itu adalah diberitahu, diajarkan oleh Allah. Wa yanbaghi an yakuna kadzalik. Itu memang selayaknya seperti itu. Lianna Nuhan alaihi salam lam yakun bidzatihi liya'rif mada at-tufan alladhi sayahdutsu fil mustaqbal liyasna as-safinata bima yatanasabu ma'ah. Karena Nabi Nuh nggak tahu, Nabi Nuh sendiri nggak tahu sampai sebesar apa tufan yang akan terjadi nanti, ya. Sehingga ya, tentunya kapal yang dibuat pun harus menyesuaikan. Kalau hanya hujan biasa saja, banjir yang tenang, ya mungkin ya, perahu biasa aja bisa gitu. Tapi kalau ini yang dahsyat, ya, tufan yang begitu dahsyat, seperti apa kapalnya harus dibuat, Nabi Allah Nuh nggak tahu. Wa innama huwa wahyullahi alladhi yu'inuhu fi intikhabi ahsanil kayfiyat. Itu adalah wahyu dari Allah yang membantunya di dalam memilih cara yang mana yang terbaik, ya, bentuk mana yang semestinya dan sebagainya. Wa fi nihayatil ayah yunzirullahu Nuhan alla yashfa'a fi qaumihi adh-dhalimin. Di akhir ayat ini Allah mengingatkan kepada Nabi Allah Nuh agar supaya Nabi Allah Nuh jangan memberikan syafaat, jangan memberikan bantuan, ya, kepada kaumnya yang zalim. Li'annahum mahkumun alaihi bil adabi wa innal gharaqa qad kutiba alaihim hatma. Karena mereka sudah dihukumi, ya, untuk mendapatkan adab, dan bahwasanya ya, mereka itu akan tenggelam, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditentukan bukan artinya oh ini dari lahir nih dia tentukan dia mau tenggelam. Ditentukan maksudnya akibat dari perbuatan mereka, keingkaran mereka kepada Nabi Allah Nuh, Allah udah tentukan itu adalah bakal celaka, seperti itu ya. Jadi Allah sudah tentukan begitu. Barang siapa yang taat kepada Allah nanti dia akan masuk surga. Barang siapa yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk neraka. Itu adalah ketentuannya seperti itu. Ya. Jadi jangan disalahpahami ini ya. Wala tukhatibni, karena manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dalam keadaan suci, kemudian Allah juga bekali mereka dengan nurani, dengan panca indera, dengan akal yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Udah gitu dikirimkan diutus para nabi dan kitab-kitab suci. Ini tiada lain adalah bagian dari rahmat Allah agar supaya manusia itu tetap berada di dalam kebaikan, keimanan, ya, sesuai dengan fitrahnya tadi. Tapi manusia karena memang manusia diberikan hurriyatul iradah dan hurriyatul ikhtiyar, akhirnya ya, mereka berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala di samping memberikan hurriyatul iradah wal ikhtiyar di sini, Allah juga memberikan tanggung jawab, ya, dan Allah akan memintai pertanggungjawaban atas kebebasan yang Allah berikan tersebut. Jadi
kutiba hatman itu seperti itu, jangan difahami sudah dituliskan sejak lahir dia itu di alam rahim, dia ini orang bakal tenggelam misalnya, enggak ya. Yang sendiri ditentukan karena kemaksiatannya. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Jangan kamu, artinya protes kepadaku, ajak bicara aku tentang orang-orang yang zalim. Karena mereka memang adalah orang-orang yang akan ditenggelamkan. Hadhil jumlatu tubayyinu biwuduhin anna asy-syafa'ata la tatayassaru likulli syakhsin. Ini kalimat ini menjelaskan, memberikan keterangan dengan jelas bahwa syafaat itu tidak mudah bagi setiap orang. Bal lisyafa'ati syurutuha. Bahkan syafaat itu tapi syafaat itu memiliki syarat-syarat. Jadi enggak segampang itu syafaat diberikan kepada setiap orang. Hanya kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tentu. Kalau orang yang zalim seperti ini, mereka menentang dakwahnya Nabi Nuh, memusuhi Nabi Nuh, kufur kepada Allah. Lalu Nabi Nuh misalnya kasihan karena ada kebaikan orang itu, misalnya dia pernah memberikan hadiah, atau dia pernah dia itu ada memiliki hubungan kekerabatan, anaknya seperti itu. Nabi Nuh kemudian mau memberikan syafaat, enggak bisa, ya. Jadi balli syafaati syurutuha fa idza lam tatawaffar fi ihdal akhsas fala yahiqqu lin nabiyyi ay yashfa'a lahu wa yatluba min Allahil afwa li ajlihi. Ya, jika syarat itu tidak terpenuhi bagi setiap individu, maka tidak berhak bagi Nabi untuk memberikan syafaat kepadanya dan meminta dari Allah kemaafan untuknya, gitu ya. Nabi aja nggak bisa, apalagi orang lain, gitu ya. Raji'il mujallad al-awwal min hadha tafsir dari ayah 48 min surah Al-Baqarah. Amma an qaumi Nuh fakana alaihim ay yakfuru ay yufakkiru bijiddin walau lahdatan wahidah fi da'wati an-nabi Nuh alaihi salam wa yahtamilu al-aqal anna hadha al-israr wa hadhihi ad-da'wat al-mutakarrirah al-mukarrarah kulluha min wahyillah. Adapun terhadap kaum Nabi Nuh, hendaknya mereka itu berfikir dengan sungguh-sungguh walaupun sejenak, ya, walau lahdatan wahidah, tentang dakwahnya Nabi Nuh ini, ya, dan wa yahtamilu 'ala al-aqal anna hadzal israr, dan mereka mempertimbangkan, ya, walaupun sedikit, bahwasanya kekekehan ini, ya, dan bahwasanya dakwah yang terus-menerus dilakukan oleh Nabi Allah Nuh ini adalah min wahyillah, ini adalah wahyu dari Allah. Fatakuna mas'alatul adab tufan hatmiyah. Maka dengan demikian masalah adab dan tufan ini adalah sesuatu yang pasti. Illa annahum wasalu istihza'ahum wa sukhriyatahum. Hanya saja mereka melanjutkan ejekan mereka, penghinaan mereka marratan ukhra, sekali lagi. Wa hiya 'adatul afradil mustakbirin wal maghrurin. Ini adalah biasa, merupakan kebiasaannya orang-orang yang sombong dan tertipu. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Al-mala' wal ashraf ar-raduna an anfusihim yaskharuna minal mustad'ifina fi kulli makanin. Para elit ini dan orang-orang yang orang-orang yang memiliki kedudukan ini, mereka itu ridha, ya, orang-orang mulia maksudnya di mata manusia. Mereka itu ridha terhadap diri mereka, untuk artinya mereka senang mengejek orang-orang yang lemah fi kulli makan. Ini kebiasaan al-mala yang begitu, ya. Mereka senang raduna an anfusihim. Diartikan, jangan diartikan redha pada diri mereka, maksudnya mereka senang gitu. Mengejek, yaskharuna minal mustad'ifin, mengejek orang-orang yang lemah di setiap tempat. Wa ya'uddunahum adilla wa huqara li'annahum la quwwata lahum wa la thawrah. Dan mereka menganggap orang-orang yang lemah itu adalah orang-orang yang hina,
ya, karena mereka enggak memiliki kekuatan dan kekayaan. Bal hatta ya afkarahum wa in kanat samiyah. Ya. Bahkan walaupun ya pemikiran mereka, walaupun mereka memiliki maksudnya pandangan yang tinggi, pandangan yang cemerlang, wa madhhabuhum wa in kana thabitan, ya, walaupun juga arti madhab mereka itu adalah kokoh, ya, arti prinsip mereka itu kokoh dan kuat, wa amaluhum wa in kanat azimatan wa jalilah, perbuatan mereka walaupun mulia, ya, dan agung. Walaupun artinya orang-orang hina itu walaupun melakukan hal-hal yang baik, yang mulia, kullu dzalika fi hisabil malai haqirun tafih. Semua itu dalam perhitungan para elit ini, perbuatan mereka itu hina, ya, dan enggak ada gunanya gitu. Walidzalika lam yanfa'uhumul indar wan nasiha. Oleh karena itu nasihat, ya, peringatan sudah tidak bermanfaat lagi buat mereka yang seperti ini. Fala budda an tanhala aswatul adzabil alim ala zuhurihim. Maka memang sudah semestinya, ya, lecutan azab yang pedih itu bertubi-tubi mengenai punggung mereka. Tanhal artinya menghujani mereka. Yuqalu annal mala'a min qaumi Nuh wal ashraf kanu jama'at. Dikatakan bahwasanya para elit dari kaum Nuh ini dan orang-orang terhormat mereka itu, mereka berkelompok-kelompok. Ya. Wa kullu jama'atin takhtaru naw'an min as-sukhriyati wal istihza' bi Nuh liyadhaku wa yafrahu bidzalika al-istihza'. Dan setiap kelompok, ya, mereka berbagai kelompok untuk menghina Nabi Nuh, mengejek Nabi Nuh dari segi masing-masing, ya, dari masing-masing segi, ya. Jadi masing-masing kelompok menghina dalam masalah apanya gitu, ya. Wa kullu jama'atin takhtaru naw'an, setiap kelompok memilih satu macam minas sukhriyah dari ejekan wal istihza, ya, dan olok-olok dengan Nabi Nuh, liyadhaku wa yasfrahu, ya, yang digunakan untuk membuat candaan sehingga mereka tertawa gitu. Faminhum may yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan, ya Nuh, yabdu anna da'wat nubuwati lam tanfa wa sirta najjaran akhir al-amr. Hai Nuh, ya, salah satu model ejekan mereka ini, mereka mengatakan, hai Nuh, nampaknya dakwah Nabi ini, ya, udah nggak bermanfaat lagi. Kamu ini, ya, jadi dai udah nggak ada manfaatnya. Sekarang kamu berubah menjadi tukang kayu. Ya, akhirnya kamu menjadi tukang kayu. Wa minhum man yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan, indama tasna'u safinah, ketika kamu buat kapal, fayanbaghi an tasna laha bahran, kamu juga mesti buat lautnya dong, ya. Masa kapalnya doang, kan nggak mungkin kapal berjalan di daratan. Ara'aita insanan aqilan yasna'u safinata 'ala al-yabis, apakah kamu lihat ada orang yang berakal buat kapal di daratan yang kering? Wa minhum man yaqul, di antara mereka juga ada yang mengatakan, wahan li hadhihi safinatil azimah. Waduh, ini kalimat ketakjuban, ya. Betapa hebatnya, besarnya kapal ini. Kana bi imkanika an tasna asgharan minha liyumkinika sahbuha ila al-bahr. Ya. Tapi seharusnya kamu bikin lagi kapal yang lebih kecil supaya kamu bisa seret ke laut, tarik ke laut. Kanu yaquluna mithla dzalika wa yaqahkihuna 'aliyan. Mereka mengucapkan hal-hal seperti itu dan mereka terbahak-bahak, ya. Wa kana hadzal mawdu' mutharu hadithihim wa bahthihim fil buyuti wa amakin a'malihim. Topik ini menjadi sesuatu yang membuat mereka itu membuat bahan obrolan mereka, ya, di rumah-rumah maupun di tempat kerja mereka. Haitsu yatahaddatsuna an Nuh wa ashabihi wa
qillati aqlihim, di mana mereka selalu memperbincangkan tentang Nabi Nuh dan pengikutnya dan bagaimana mereka menganggap akal mereka itu sedikit. Ta'ammalur rajul al-ajuz wa tafarraju alaihi kaifa intaha bihil amr. Lihat. Perhatikan orang tersebut, orang tua tersebut. Saksikan dia, tafarraju artinya nontonin dia. Bagaimana akhirnya? Al-an nudriku annal haqqa ma'ana. Sekarang baru kita paham. Kita tahu bahwa kebenaran ada pada kita. Haitsu lam nu'min bikalamihi, di mana kita tidak percaya dengan omongannya. Fahuwa la yamliku aqlan sahihan. Ini orang enggak punya akal ternyata. Ya, kok bikin kapal laut di daratan. Walakinna Nuhan kana yusilu amalahu bijiddiyatin fa'iqah wa anatin mustiqamatin munqati'atin nadhir atau munqati'atan nadhir. Akan tetapi Nabi Nuh terus melanjutkan kerjanya dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan yang sangat yang melampaui batas, fa'iqah wa anatin, dan dalam keadaan ketenangan dan keistiqamahan, munqati'atan nadhir, yang mana itu artinya tidak ada bandingannya. Jadi annaha walidatul iman, karena itu semua adalah hasil dari keimanan. Wa kana la yaktarithu bi kalimati haula'i alladhina radu an anfusihim wa amiyat qulubuhum. Dan Nabi Nuh sudah tidak memperdulikan lagi ucapan-ucapan mereka yang sudah yang sudah artinya senang dengan diri mereka sendiri dan juga hati mereka sudah buta. Wa inna ma yuwasilu amalahu liyukmilahu bisur'ah. Nabi Allah Nuh melanjutkan kerjanya untuk dapat menyempurnakan atau menyelesaikannya dengan segera. Wa yauman ba'da yaumin kana haykalus safinati yatakamul wa yatahayya'u lidzalikal yaumil 'azim. Hari demi hari bentuk dari kapal tersebut sudah mulai sempurna dan siap untuk menghadapi hari yang besar tersebut, hari yang dijanjikan tersebut. Wa kana Nuh alaihi salam ahyanan yarfa'u ra'sahu yaqulu liqaumihi alladhina yaskharuna minhu wa hadhihi al-jumlah al-qasira. Terkadang Nabi Nuh mengangkat kepalanya mengatakan kepada kaum yang mengejeknya dengan ucapan ini, qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Nabi Nuh mengatakan, jika kalian sekarang mengejek kami, sungguhnya kami akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek, memperolok-olok kami. Dzalikal yaumul ladzi yatgha fihi at-tufanu fala ta'rifuna ma tasna'un. Hari tersebut adalah hari di mana tufan menggila, menerjang begitu dahsyatnya. Fala ta'rifuna ma tasna'un. Maka kamu tidak tahu apa yang akan kamu kerjakan. Wala malja'a lakum, tidak ada tempat selamat, tempat berlindung buat kalian. Wa tasrahuna mu'awwilin bainal amwaji tatlubuna najah. Kalian akan berteriak-teriak dengan melengking, mu'awwilin kayak anjing, seperti itu. Di antara gelombang dan di mana kalian mencari keselamatan. Dzalikal yaumu yaskharu minkum. Ini bukan mukminin, harusnya mukminun. Pada saat itulah yaskharu minkumul mu'minun min ghaflatikum wa jahlikum. Orang mukmin pada saat itulah yang akan memperolok kalian dan dari min ghaflatikum, enggak usah pakai wa, dari kelalaian kalian, wa jahlikum, dan kebodohan kalian, wa adami ma'rifatikum, dan ketidaktahuan kalian, wa yadhakuna alaikum, dan mereka pun akan tertawa kepada kalian. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi adabu yukhzihi wa yahillu alaihi adabun muqim. Isyaratun ila annahu birraghmi min anna mudayaqatukum lana mu'limah. Ini sebagai isyarat, walaupun tekanan kalian kepada kami itu begitu menyakitkan, walakinnana natahammalu hadhihi syada'id
Wa naftakhiru bidzalika awalan, akan tetapi kami menanggung segala kesulitan ini dan bangga dengan hal itu. Kama anna dzalika mahma yakun fahuwa munqadin wa zail. Sebagaimana hal itu, walaupun itu terjadi, itu semuanya akan berakhir dan akan hilang. Amma adabukum, adapun adab kalian, al-mukhdi, yang menghinakan, fahuwa baqin wa daim. Tsaniyan, itu menjadi itu adalah adab yang akan kekal, ya. Wa hadanil amrani ma'an la yaqbalanil qiyas. Kedua hal ini, ya, penghinaan, kesulitan yang sementara, yang berakhir, ya, tidak bisa dibandingkan dengan adab yang menghinakan dan kekal. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan bahasnya panjang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghuril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwah wal akhwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Menarik tadi yang dipaparkan Ustaz Hamzah dari tafsir Al-Anfal, ayat-ayat yang begitu indah, jelas, mudah untuk difahami bahkan untuk kalangan masyarakat awam. Oleh karena itu Al-Quran layak menjadi hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala, agar manusia tidak beralasan bahwa Al-Quran hanya difahami maknanya oleh kalangan-kalangan yang berpendidikan tinggi. Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kalau kita ikuti dari ayat-ayat terakhir yang tadi dibaca, kalau kita kembali kepada beberapa ayat sebelumnya, ketika mereka berkata, qalu ya Nuhu qad jadaltana. Mereka berkata, wahai Nuh, kamu telah banyak kali berdebat dengan kami. Dan ini bukan hanya setahun, 2 tahun, tapi berdiam di tengah mereka 950 tahun. Fa'aktsarta jidalana. 2 jumlah ini, kamu telah banyak mendebat kami. Dan mereka tidak berdaya di hadapan argumen yang Nuh sampaikan dengan pendidikan dari Allah. Artinya mereka sudah tidak tahan lagi. Padahal mereka menggunakan kekuatan mereka, mengerahkan juga lingkungan mereka, anak cucu mereka untuk menentang Nuh. Tapi Nuh sama sekali tidak minta agar Allah menyegerakan azabnya terhadap mereka, tapi mereka yang sudah tidak tahan menghadapi apa? Menghadapi dialog Nabi Allah Nuh yang didasari argumen yang tak mampu mereka bantah sama sekali. Nah, mereka dengan kebodohan mereka meminta agar Allah putuskan. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Maka datangkan kepada kami ancaman yang kau ancamkan untuk kami, kalau kamu benar-benar seorang utusan yang diutus oleh Allah. Sampai kondisi seperti ini, Nabi Nuh menjawab dengan tenang. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Beliau mengatakan, sesungguhnya yang kuasa untuk mendatangkan azab tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila ia kehendaki. Wa ma antum bimu'jizin, pada saat Allah kehendaki azabnya turun pada kalian, kalian tak akan mampu mengelak dari azab tersebut. Arti azab ini tak akan mampu dilawan. Kita lihat dari ayat-ayat ini bahwasannya mereka yang meminta agar azab disegerakan, Nabi Nuh masih apa? Masih mengembalikan ini pada kehendak Allah. Oleh karena doa Nabi Allah Nuh, ya,
ketika mengatakan Rabbi la taj'al al-ardi minal kafirina dayyara innaka intadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ini doa baru diucapkan setelah Allah memberikan kabar tidak terdapat lagi dari mereka yang akan beriman. Nuh masih terus berharap mudah-mudahan ada dari mereka yang beriman. Dan ini penantian bukan setahun 2 tahun, 950 tahun. Tapi ternyata mereka diberikan kesempatan, mereka sia-siakan. Dan Nuh betul-betul seorang yang sabar dan layak untuk dikatakan sebagai ulul azmi minar rusul. Nuh mengatakan, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Dan tak akan berguna nasihatku bagi kalian, walaupun aku berupaya untuk memberikan nasihat kepada kalian, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menyesatkan kalian. Nah, jangan kita fahami ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan hamba-hambanya secara semena-mena. Allah menerangkan pada ayat-ayat yang banyak diantaranya yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan itu orang-orang fasik yang tidak menghormati Allah, tidak menghargai keterangan dan petunjuk Allah, malah melakukan perlawanan dan penentangan. Orang seperti ini walaupun diberikan nasihat tak akan berguna, bahkan seandainya malaikat dikumpulkan untuk menjadi saksi, mereka tak akan beriman sebagaimana diterangkan Allah dalam berbagai macam ayat. Oleh karena itu memahami ayat semacam ini secara terpisah dari ayat-ayat yang lain merupakan pelanggaran yang telah diperingatkan Allah. Bahwa kita pada saat ini memahami Al-Quran harus memahaminya dalam satu kesatuan. Kama anzalna al-muqtasimin alladzina ja'alul Qur'ana idhin. Kami telah berikan peringatan kepada para muqtasimin. Itu yang memahami ayat-ayat Allah secara terpisah-pisah, bukan dalam satu kesatuan. Bahkan mereka benturkan antara ayat dengan ayat satu dengan lain. Yaitu mereka-mereka yang menjadikan Al-Quran bukan lagi sebagai satu kesatuan, tapi anggota yang terpisah-pisah dan terpecah-pecah. Nah, ini yang akan menjerumuskan manusia dalam kesesatan, melahirkan golongan-golongan, sekte-sekte yang mengambil dari ayat Allah yang mereka suka, mereka tinggalkan yang mereka tidak suka. Oleh karena itu dalam satu pertemuan, satu majelis, audiens bertanya, Ustadz, semua kalangan mengatakan kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Tapi kenapa faktanya kok umat Islam bercerai-berai walaupun rujukannya sama? Dengan sendirinya beda dengan seorang yang kembali kepada Al-Quran dengan tulus, mendengar, mengikuti, mematuhi bimbingan Al-Quran dengan orang-orang yang mengambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pembenaran terhadap persepsi, pemikiran, dan doktrin yang berasal dari mereka. Jadi walaupun klaimnya mereka mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah, faktanya di lapangan berbeda. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyesatkan kalian karena kebandelan kalian, keingkaran kalian, kesombongan kalian, mana mungkin nasihat saya berguna bagi kalian. Dan subhanallah, yang pertama kali atau cikal bakal yang menyebarkan akidah Jabariyah ini adalah iblis. Jadi akidah Jabariyah ini yang menganggap semua telah dikendalikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memiliki kebebasan. Di saat dia tersesat, maka dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis. Ketika dia diusir dari surga, iblis mengatakan fabima aghwaitani, karena kamu sesatkan saya. Padahal dia yang memiliki kesesatan, kok Allah yang disalahkan. Terus setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutkan, huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dialah Rabb kalian, dia yang tahu siapa yang layak untuk menerima hidayah dan siapa yang tidak layak untuk menerima hidayah. Dia lebih tahu mengenai kalian, sedangkan saya seorang hamba yang menyampaikan pesan Allah. Hidayah kembali kepada Allah dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Am yaquluna iftara. Ini merupakan
tuduhan yang dituduhkan oleh setiap umat kepada apa yang di bawah Nabi mereka, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka menuduh bahwa Nuh mengada-adakan kebohongan? Nuh menjawab dengan cara yang betul-betul bijak. Qul in iftaraituhu fa alayya ijrami. Kalau saya mengada-adakan kebohongan, saya yang akan bertanggung jawab atas kejahatan yang saya lakukan. Wa ana bari'um mimma tujrimun. Tapi dalam waktu yang sama, saya berlepas tangan, tidak bertanggung jawab atas kejahatan yang kalian lakukan dengan mengingkari ayat-ayat Allah. Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwa sesungguhnya tak akan ada seorang pun yang akan beriman dari kaummu kecuali yang telah beriman wahyu. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Jangan kau berduka, bersedih atas perbuatan yang mereka lakukan. Nuh dengan penuh harap untuk mengeluarkan umatnya dari kegelapan. Tapi ternyata mereka bukan hanya menolak, bukan hanya menentang, bahkan mereka melakukan berbagai macam upaya untuk menghalang-halangi Nuh. Bahkan mereka memberikan peringatan kepada anak, kemudian cucu, buyut, seperti yang Ustaz Hamdi katakan. Wasna'il fulka bi'ayunina. Dan buatlah bahtera di bawah pandangan mata kami, wahina, dan petunjuk kami, wahyu. Ini menunjukkan seperti yang Ustaz Hamdi katakan bahwa ini betul-betul memang di bawah pengarahan Allah. Dan bahtera yang dibuat ini bukan sembarang bahtera, tapi bahtera yang menampung orang yang beriman dan mengangkut sepasang dari apa? Sepasang dari setiap hewan. Bisa kita bayangkan berapa kira-kira panjangnya bahtera tersebut, berapa lebarnya, dan bukan mengarungi lautan pada saat biasa, tapi mengarungi badai taufan. Mengarungi badai dan taufan. Jadi langsung di bawah pengawasan Allah. Bisa saja perkembangan dalam pembuatan perahu itu sebetulnya cikal bakalnya apa? Berasal dari pembuatan perahu pada masa Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Karena teknologi belum berkembang pada saat tersebut. Tanpa bimbingan petunjuk Allah mustahil mereka akan membuat bahtera sebesar itu. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Kita lihat di sini, jangan kamu bicara kepadaku tentang orang yang zalim, siapapun dia. Tidak ada dispensasi sama sekali. Baik orang lain maupun dari keluargamu di saat mereka zalim, mereka orang-orang yang akan terkena azab Allah, dan jangan kamu berbicara tentang mereka, memohon agar Allah menyelamatkan mereka. Tidak ada diskriminasi. Innahum mughraqun, mereka dipastikan semua akan ditenggelamkan. Nah, wa yasna'ul fulka, dia membuat perahu, wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru minhu, tiap kalangan-kalangan elit, tokoh-tokoh mereka liwat, mereka mengolok-olok Nuh yang dianggap orang bodoh, orang yang tertinggal, orang yang terkebelakang. Nuh tidak menjawab mereka, karena percuma menjawab orang-orang yang bodoh, akan ikut bodoh bersama mereka. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Apabila kalian mengolok-olok kami, sesungguhnya kami akan mengolok-olok kalian sebagaimana saat ini kalian mengolok-olok kami. Fasawfa ta'lamuna may ya'tihi adzabun yukhzi, dan kalian akan tahu siapa yang akan terkena azab yang akan menghinakan dirinya. Wa yahillu alaihi adzabun muqim, dan dia akan dikelilingi oleh azab yang akan terus menetap bersamanya. Walaupun dia akan pergi, azab tetap mukim mengiringi dirinya. Ini merupakan gambaran azab yang kekal bagi mereka-mereka yang ingkar dan durhaka. Nah, yang kita ingin tarik dari ayat-ayat yang tadi kita baca, hal yang penting, bahwa Allah bukan hanya memerintahkan Nuh untuk berdakwah, tapi mengajarkan kepadanya manhaj dan metode dakwah dalam Al-Quran. Tidak menggunakan cacian, tidak menggunakan makian, tidak meladeni kebodohan mereka, tapi terus menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga mereka tidak punya alasan untuk mengelak. Mereka ingin mengajak Nuh untuk keluar dari tema pembicaraannya.
Supaya apa? Supaya ya, mereka bisa ajak untuk apa? Untuk bersilat lidah keluar dari peringatan-peringatan yang disampaikan Nuh. Tapi Nuh atas bimbingan Allah tidak peduli. Tetap saja dia sampaikan pesan Allah sampai mereka tidak tahan lagi. Oleh karena itu kita di dalam berdialog hati-hati. Pada saat berdialog seringkali orang-orang yang pandai, apalagi yang menguasai ilmu komunikasi dengan baik, dialihkan pokok pembicaraan kita ke arah dia. Setelah itu mulai apa? Dia masak, dia putar, akhirnya kita lupa akan tujuan kita. Nah, para ustadz, para ulama seringkali tanpa disadari keluar dari perannya, akhirnya terbawa oleh emosi, akhirnya terjerat oleh apa? Oleh fasal. Oleh fasal. Fasal ini bukan hanya dihakimi oleh penegak hukum, malah penegak hukum sengaja membiarkan. Penguasa membiarkan supaya boroknya semakin buruk, tapi dihakimi oleh massa. Tapi apabila seorang menyampaikan dengan manhaj yang diajarkan Al-Quran, orang tidak dapat mengelak bahwa para nabi, para rasul telah beradab, bersabar dalam menyampaikan pesan-pesannya kepada mereka. Nah, ini yang perlu diantaranya menjadi perhatian kita semua. Kita seringkali terbawa emosi, akhirnya bukan menyampaikan pesan Allah, tapi menyampaikan pesan pribadi dan melampiaskan marah kita. Wallahu a'lam. Ikhwan, akhwat yang mengajukan pertanyaan Pak Ustaz Hamzah kepada kita, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama tadi yang ayat dibacakan, aman qad aman. Statement ini Ustaz, kalau dipahami secara singkat, instan, bisa dipahami bahwa untuk sikap optimis Nabiullah Nuh itu ditahan, artinya dijadikan sebagai sifat yang pesimis, karena yang beriman itu sudah tetap, nggak perlu lagi Nabiullah Nuh berusaha untuk mengajak kaumnya untuk beriman. Itu bagaimana Ustaz? Yang pertama. Yang kedua, di sini ada kata wasna'il fulka bi'ayunina. Kata ayunina ini Ustaz kan dari kata ainun. Bagaimana kalau pemahaman ini bisa kita pahami dengan arti dengan pengawasan kami dari kata ainun? Apakah ini bisa dari jamak bisa berubah katanya menjadi pengawasan kami? Itu yang kedua Ustaz. Yang ketiga berkaitan dengan surat Az-Zumar Ustaz, kemarin nggak sempat bertanya, boleh ditanya di sini Ustaz? Silakan. Kata kalimat innama yatadzakkaru ulul albab, kemudian kan dijelaskan oleh ayat-ayat berikutnya, qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum. Di sini ada kalimat bahwa syarat-syarat ulul albab itu, yang pertama dia bertakwa, yang kedua berbuat kebaikan, kemudian juga yang ketiga sabar. Kemudian ayat-ayat berikutnya juga menjelaskan penjelasan tentang ulul albab. Apakah ini juga memberikan gambaran sebagai sifat yang umum bagi orang yang disebut ulul albab? Terus yang ketiganya lagi Ustaz, kata qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Ini kan memberikan gambaran Ustaz ya, bahwa para nabi, para rasul itu diajarkan untuk bersifat egaliter dan juga bersifat sebagai umat yang memiliki kesamaan derajat dengan rasul, tapi dia memiliki kesamaan dengan hamba-hamba yang lain. Apalagi ada kalimat yang kemudian wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Nah, kata awwalal muslimin ini juga memberikan gambaran bahwa umat yang rasul yang egaliter, rasul yang senantiasa juga sama dengan
orang yang diseru. Tapi kata wa awwalul muslimin ini memang betul, kalau kita lihat Rasul orang yang pertama kali beriman ketika diangkat menjadi nabi. Rasul memang umat yang beriman, tapi di sini tahsilul hasil. Kenapa tahsilul hasil? Karena kenapa harus dijelaskan lagi wa umirtu li an akuna awwalul muslimin? Apa kata awal di sini memberikan gambaran orang yang pertama beriman. Kalau orang yang pertama beriman ketika diangkatnya nabi dan rasul, ini tahsilul hasil. Tahsilul hasilnya karena nggak perlu dijelaskan lagi, udah jelas. Tapi di sini ayat memberikan penegasan, berarti ada makna tersembunyi yang ada di dalam. Itu aja Ustaz. Terima kasih banyak. Coba antum jelasin kata egaliter buat yang lain. Adanya kesamaan, nggak adanya satu orang yang memiliki nilai yang paling ningrat di antara yang lain, tapi semuanya sebagai hamba Allah yang nggak ada. Kalau di sini kan ada makam orang yang terhormat yang mungkin anaknya kiai atau anaknya keturunan nabi. Tapi di sini ada egaliter, kesamaan, ya, yang semuanya itu memiliki derajat yang sama. Jadi artinya paling bagus bahasa Arab bilang al-musawa. Al-musawa. Jadi kata musawa itu lebih gampang difahami buat para ikhwan yang lain. Baik. Pertama, ya tadi antum tanyakan berkaitan dengan wa uhya ila Nuh. Kita semua tahu bahwa manusia dalam beramal itu kembali pada pilihan mereka. Baik yang memilih kebaikan ya dengan sendirinya atas hidayah Allah yang memberitahukan tentang yang baik ya, mencintai yang baik, tapi pilihan berbuat baik itu pilihan manusia tanpa ada paksaan. Di saat seorang berbuat buruk juga kembali kepada pilihannya. Allah telah memberikan petunjuk hidayah tapi dia tidak menghargai. Tapi kejadian tersebut sebelum terjadi, hasilnya Allah telah tahu. Ilmunya ini tidak dibatasi oleh dimensi waktu dan ruang. Allah mengetahui yang lalu, yang kini maupun yang akan datang. Tapi perlu kita tegaskan kembali seperti yang Ustaz Hamzah sering katakan bahwa ilmu Allah sabiqun la saiqun. Ilmu Allah ini ya, ilmu yang dapat menyingkap yang akan datang. Menyingkap seluruh kejadian bahkan sebelum terjadinya. Karena ilmu Allah bersifat dzati, tidak bersifat aradhi. Tetapi bukan berarti ilmu Allah yang mengendalikan peristiwa dan kejadian. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, pemberitahuan dari Allah bahwa kamu tidak perlu lagi sia-sia berdakwah di tengah mereka, karena tidak akan lagi ada seorang pun dari mereka yang akan beriman. Jadi pemberitahuan dari Allah dengan ilmunya. Bukan untuk membuat Nuh berputus asa, tapi Nuh sudah selesai tugasnya. Memberikan peringatan dengan jelas dan tidak lagi akan ada orang yang beriman. Jadi tidak perlu Nabi Nuh sia-sia lagi menyampaikan peringatan Allah kepada mereka. Buku telah ditutup. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Jadi bukan berarti ya, berupaya untuk membuat Nuh tidak bersemangat lagi. Tapi kalau ucapan dari seorang manusia yang tidak tahu apa yang akan terjadi disampaikan kepada seorang, itu bisa dianggap mematahkan semangatnya. Karena bisa saja akan ada orang yang beriman, akan ada orang yang sadar. Kita nggak mengetahui yang gaib. Beda dengan pemberitahuan dari Allah. Kemudian kata a'yunina diambil dari kata ain, itu dalam bahasa Arab namanya majaz mursal. Majaz mursal. Majaz mursal ini merupakan satu ungkapan metafora. Menggunakan mata yang biasa digunakan untuk melihat, menunjukkan arti diantaranya mata-mata, atau digunakan untuk mata air. Mata air. Biasa mata mengeluarkan air mata, maka mata air pun dinamakan ain, jamaknya uyun. Bisa digunakan juga secara majas, ain itu untuk mata-mata. Ainun min uyun al-adu, mata-mata musuh. Tapi terkadang kata ain juga menunjukkan apa? Perhatian dan pengawasan. Allah gunakan ya
wa yasna'ul fulka wasna'il fulka bi a'yunina. Maksudnya dia membangun perahu langsung di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah pengawasan Allah. Kalau ada kekurangan, kesalahan diluruskan oleh Allah. Wa wahina, begitu juga di bawah apa? Pengarahan kami, bukan hanya di bawah pengawasan Allah. Setelah dibuat katakan blueprintnya, ya, selesai semuanya, ya. Kemudian Nuh membangun bersama kaumnya, apabila ada kesalahan, kekurangan, maka Allah luruskan. Jadi kata wahyina wa a'yunina menjelaskan bahwa perancangan pembuatan perahu tersebut langsung ditangani oleh Allah. Ya. Mengajarkan kepada Nuh. Kemudian pelaksanaannya pun di bawah apa? Pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ini merupakan ungkapan yang amat indah sekali ya. Dan pasti hasil bahtera tersebut betul-betul amat menakjubkan, bisa terapung ya, di permukaan laut ya, dengan ya, bergantung kepada hukum Archimedes ya, yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, di mana berat jenis perahu tersebut walaupun besar, penumpangnya cukup banyak, tapi berat jenisnya dengan rancangan perahu tersebut lebih ringan daripada berat jenis air. Mungkin kata berat jenis nggak dipakai lagi, sekarang massa ya. Jadi massa dari perahu tersebut atau bahtera tersebut lebih ringan daripada apa? Daripada massa air hingga dia terapung. Kalau kita mengambil sebuah palu, ya sebuah palu yang bulat padat, kita lempar ke laut, dia langsung akan tenggelam ke bawah. Padahal beratnya mungkin hanya sekitar 5 kilo. Tapi kenapa bahtera yang terbuat dari besi, yang beratnya bisa ratusan ribu ton, bisa terapung? Di sini keajaiban ciptaan Allah. Wasakhara lakumul anhar. Di sini Allah tundukkan sungainya, begitu juga lautannya. Hukum-hukum yang mengaturnya hingga membuat manusianya dapat mengarungi bahtera, berpindah-pindah dari satu benua ke benua yang lain, mengangkut barang mereka. Padahal kalau kita lihat ya, bahtera tersebut apalagi yang terbuat dari besi itu memiliki bobot yang luar biasa, termasuk kapal induk. Kapal induk itu dengan bobotnya, dengan muatannya, apalagi pada saat kapal-kapal yang ada di permukaannya terbang, bagaimana keseimbangannya, ini bergantung pada hitungan yang luar biasa, dan semua merupakan pengajaran dari Allah Ta'ala. Jadi kata, wasna'il fulka, biwahyina, kemudian wa'ayunina. Di bawah wahyu dari Allah Ta'ala, yang secara nggak langsung mengajarkan mereka tentang hukum gaya berat ini. Kemudian di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, manusia melakukan penelitian hingga mengembangkan bahtera-bahtera mereka yang amat menakjubkan. Jadi a'yunina merupakan satu kata ya yang sifatnya majaz mursal. Bedanya antara isti'arah sama majaz mursal, kalau isti'arah itu dia punya alaqah musyabahah. Hubungan antara apa? Antara musyabbah dan musyabbah bihi tanpa menggunakan adat tashbih, musyabahah persamaan. Seperti ra'aitu asadan alal mimbar. Ya, saya melihat seorang pemberani ya, bagikan singa di atas mimbar. Alaqahnya musyabah antara singa yang berani dengan khatib di atas mimbar. Tapi kalau majaz mursal, dia punya hubungan beda-beda. Terkadang makania, terkadang bi'tibar mayakun inni a'siru khamran, bi'tibar mayakun. Saya akan memerah anggur menjadi khamar. Bi'tibar al-makan nazala sama, yang turun bukan langit tapi apa? Hujan. Itu juga bahagian dari majaz mursal. Nah, ini menggunakan bahagian dari anggota tubuh yang biasa digunakan untuk melihat. Allah pergunakan mata ini, walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari mata, untuk menerangkan kepada kita sesuai dengan pemahaman kita, dengan kemampuan kita. Seperti air, satu bejana yang besar, kalau ingin dimasukkan ke botol harus menggunakan corong. Nah, bahasa yang Allah pilih, penjelasan yang Allah gunakan karena meminjam bahasa kita untuk dapat membuat kita faham, maka mau tidak mau sering terjadi yang dinamakan tasyabuh. Maka lahirlah ayat-ayat mutasyabihat, bukan karena Allah tidak bisa menjelaskan, manusia tidak mampu dengan kemampuan mereka ini atau dengan bahasa yang mereka miliki untuk dapat menggambarkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tadi berkaitan dengan surat Az-Zumar ya? Iya, Ustaz. Surat Az-Zumar.
Sebetulnya kalau kita ingin memahami makna dari ulul albab, ya, kalau kita kembali ke dalam surat Az-Zumar, di antaranya walladzina jtanabut taghuta an ya'buduha wa anabu ilallah, ya, pada akhir ditutup dengan fabashshir ibad. Fabashshir ibad. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Kita lihat di sini ciri-ciri dari ulul albab di sini, orang-orang yang berpikir, mendengarkan apa-apa yang disampaikan kepadanya, dia tidak sembarangan sama sekali menelan begitu saja. Dengan dasar ilmu, dia memilih yang terbaik dari semua itu, meninggalkan penyembahan terhadap tauhid, kembali penuh kepada Allah Ta'ala atas dasar pemahaman. Ini ulul albab. Sama dengan firman Allah dalam ungkapan yang lain. Ini yang namanya ityan al-ma'na al-wahidi bituruqin mukhtalifah. Mengungkapkan satu makna dengan cara yang bermacam-macam. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dijelaskan ciri-cirinya, yang hatinya selalu mengingat Allah. Bagaimana tidak? Tuhan yang menciptakan dirinya, melimpahkan nikmat karunia-Nya, yang selalu berada di hati yang tidak pernah hilang adalah Allah. Kemudian mengingat Allah baik pada saat berdiri, duduk maupun berbaring, bertafakur dalam ciptaan langit dan bumi. Ini menggambarkan betul-betul manusia yang cerdas, bijak dalam pengambilan keputusan, juga pengambilan keputusan yang benar di bawah penerangan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan sendirinya semua sifat-sifat mulia ada pada ulul albab. Sabar, amanat, kemudian juga fatanah, ya, seorang yang betul-betul cerdik dan bijak, tidak sembarangan berkata, tidak sembarangan berbuat, dalam melihat, mendengar, selalu mengambil manfaat yang terbaik. Jadi kalau kita perhatikan, ulul albab ini merupakan gelar yang amat indah, dan akar kata ulul albab diambil dari kata lub. Lubus syai' intinya. Lubus syai' intinya. Seperti yang pernah kita jelaskan, seorang membuka kelapa, pertama dibuka kulitnya. Setelah itu batoknya. Kemudian baru isinya. Ternyata dari isinya ada lagi sari patinya. Hingga ampasnya dibuang. Nah, ulul albab ini orang yang betul-betul apa? Dalam mengamati sesuatu bukan hanya sebatas permukaan, tapi betul-betul meresapinya hingga mendalam, kemudian mengambil daripadanya. Ini gambaran yang amat indah dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Ada lagi tuh Ustaz. Yang mana? Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Wa umirtu dan juga awwalal muslimin. Baik. Enggak tahsil hasil. Sebetulnya bukan tahsil hasil, seperti firman Allah begini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Seperti orang ceramah di atas podium mengatakan, mari bersama-sama kita membantu saudara-saudara kita yang terkena banjir. Jangan kikir dengan apa yang Allah berikan. Kasihani mereka-mereka yang mengalami cobaan dan musibah. Syukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan saya orang yang pertama berinfak. Saya orang yang pertama berinfak. Jangan dia mengajak orang lain berinfak, tapi dia di belakang. Jadi seperti yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Oleh karena itu, dari ucapan Rasul di sini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW terdepan dalam kebaikan. Dalam perintah Allah, beliau juga menjadi contoh di depan. Hingga para sahabat, kenapa mereka begitu bersemangat mengikuti Rasul? Karena Rasul tidak pernah sama sekali menyalahi seruan dan ajakannya. Di saat dia mengajak pada sesuatu, maka dia orang yang terdepan dalam melakukan. Di saat beliau mengingatkan melarang sesuatu, dia orang yang paling jauh dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kepribadian yang harus dimiliki oleh para ustadz, termasuk kita semua. Nah, seringkali kita ini tanpa kita sadari, kita berucap
berbuat berbeda dengan ajakan kita. Pada saat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajakan dan seruan kita, akan menghilangkan betul-betul pesona dari dakwah kita. Paling orangnya terkagum-kagum. Tapi untuk menarik orang mengikuti apa yang kita seru dan kita ajak, itu merupakan satu hal yang sulit. Oleh karena itu para pemimpin-pemimpin yang berhasil melakukan perubahan biasanya orang-orang yang terdepan dalam memperjuangkan apa yang diucapkan. Seperti Mahatma Gandhi. Dia hanya menggunakan 2 helai pakaian, mengajak rakyat India untuk membebaskan diri mereka dari cengkeraman Inggris pada saat itu yang memonopoli garam. Dia mengajak mereka bersama-sama menuju ke pantai, mengajarkan mereka membuat garam hingga mereka bisa menghasilkan garam hingga monopoli Inggris tidak berhasil lagi. Oleh karena itu Mahatma Gandhi dikenal sebagai seorang pejuang tapi dengan cara yang damai. Nah, kalau kita lihat Nabi kita lihat keluarga Nabi kita, sahabat-sahabat Nabi kita di atas, mereka merupakan contoh-contoh idola yang amat indah. Mereka berjuang, mengajak juga orang berjuang, dan mereka orang-orang yang terdepan dalam mengamalkan, melaksanakan seruan mereka. Jadi awal muslimin di sini ya, merupakan apa? Merupakan orang yang pertama melakukan apa yang dia seru. Orang juga yang pertama-tama menjauh dari larangan-larangan dan peringatan yang disampaikan kepada manusia. Ada lagi sebagian orang menafsirkan bahwa awal muslimin di sini maksudnya ini menunjukkan bahwa Rasulullah dilahirkan dan sudah Islam berserah diri kepada Allah bahkan sebelum para nabi dilahirkan, sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Sebetulnya bukan begitu maksudnya, karena jelas sekali ini merupakan pembuktian dari para nabi, para rasul, bahwa mereka tidak pernah menyalahi apa-apa yang mereka serukan dan mereka sampaikan. Nah, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang terdepan dalam mengamalkan apa-apa yang kita ajarkan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau bertanya mengenai permasalahan bahwa Allah melarang kepada yang sudah ditentukan orang yang mukhrifun. Wala tukhatibni bil ladzina zalamu innahum mughraqun. Hadha jumlah tubayyinu bi'udhu anna syafa'ata la tatayassara likulli shakhsin bal lisyafa'ati syurutuha. فإذا تتوفر في أحد الأشخاص فلا يحق للنبي أن يشفع له ويطلب من الله العفو لأجله. Itu bagaimana Ustaz? Banyak yang sekarang ini mengharapkan syafaat dengan mudah tanpa ada harapan dia berbuat baik atau memang dia orang-orang yang memang tidak baik. Sedangkan Allah jelaskan jangan kau bertanya mengenai permasalahan yang sudah orang dikatakan orang-orang mukhrikun. Bagaimana Ustaz? Baik. Arahan-arahan untuk al-yawm. Baik. Dan subhanallah, larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa disadari oleh Nuh melakukan apa? Pelanggaran dalam hal ini. Bukan disengaja. Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar Nuh mengangkut keluarganya. Dan juga apa? Mengangkut setiap binatang sepasang daripadanya. Tahu-tahu Nuh menyaksikan anaknya dibinasakan di hadapannya. Gelombang menelan dirinya. Nuh berkata kepada Allah, Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq. Anakku ini bahagian dari ahliku. Dan janjimu, janji yang hak untuk menyelamatkan keluargaku. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Katakan bahwa itu anak biologis kamu. Tapi karena nggak sejalan dengan kamu dalam keimanan, dia bukan ahlimu. Dia bukan ahlimu. Oleh karena itu kata ahlun dalam Al-Quran
atau kata ahlul bait itu hanya mencakup keluarga yang seiman. Wa najjainahu wa ahlahu, kami selamatkan dirinya dan keluarganya. Illam ra'atahu kanat minal ghabirin, kecuali istrinya. Karena dia bukan orang yang seiman. Jadi kata ahlun itu lebih menunjukkan kepada hubungan imanis. Hubungan apa? Imanis. Atas dasar iman. Wa illa lam yakun ahlan li an yakuna ya min baini apa? Membaini apa? Ahlin nubuwah. Kalau enggak tidak layak. Kata ahlun kan itu layak dalam bahasa Arab. Kata ahlun itu sebetulnya apa? Laisa ahlan lihada. Tidak cocok, enggak layak untuk ini. Nah, bagaimana mungkin anak Nuh cocok sejalan dengan abahnya padahal dalam keimanan berbeda walaupun punya hubungan biologis. Nah, di antara yang merusak, ini saya sampaikan, yang banyak merusak cucu-cucu Nabi kita. Ada orang-orang yang kita anggap menyesatkan betul-betul. Mengatakan kalau cucu Nabi, ya, walaupun dia berbuat zina, walaupun berbuat dosa, berbuat kejahatan, pada akhirnya nanti dia akan tobat, akan masuk ke dalam surga. Tidak ada satupun nas dalam Quran maupun dalam sunnah Nabi. Tapi ini merupakan sunnatullah. Bahwa orang-orang yang beriman diikuti oleh anak keturunannya dalam keimanan, Allah akan satukan mereka. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim syai'. Siapa saja yang beriman diikuti oleh anak cucunya dalam keimanan, kami akan satukan mereka tanpa mengurangi pahala yang lebih tinggi. Bisa saja anak disamakan dengan orang tuanya dalam kedudukan walaupun sebetulnya nggak sama dalam kedudukan, tapi imannya sama. Bisa saja bapaknya yang beriman, tapi amalnya kurang. Punya anak yang soleh, si bapak dikumpulkan bersama anaknya dalam derajatnya. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya. Oleh karena itu, mereka-mereka yang tidak seiman tidak akan disatukan sama sekali. Tapi karena cerita-cerita yang disampaikan oleh sebagian orang-orang sufaha, kalau bodoh masih mending. Sufaha, orang bodoh merasa pintar. Menceritakan pada anak-anaknya, pada masyarakatnya cerita seperti ini, banyak akhirnya cucu-cucu Nabi kita rusak gara-gara omongan tersebut. Bahkan bukan hanya dari kalangan habaibnya, dari kalangan juga kita punya hal-hal seringkali mengeluarkan kata-kata yang menyesatkan. Oh, kalau Habib sih beda, nggak sama kita. Kata-kata seperti ini akhirnya apa? Menjerumuskan dia dalam kesesatan. Akhirnya begitu dewasa, bahkan tua bodoh, dia selalu mengulang-ulang, kita nggak sama kalian. Kita akan masuk nanti kantongnya Rasulullah SAW. Ini merupakan dosa besar. Karena dosa ini dosa yang menjerumuskan orang ke dalam kesesatan. Dan sampai sekarang masih kita dengar cerita-cerita seperti ini yang tidak mendidik malah akan merusak anak-anak kita semuanya. Jadi baik itu keluarga Nabi, baik itu katakan keluarga kiai, keluarga ulama di hadapan Allah sama. Sebagaimana Allah perintahkan umat manusia untuk sholat, untuk menjalankan perintah Allah, Allah juga perintahkan nabinya sama. Perintahkan makan yang halal, menjauhi yang haram, Allah juga perintahkan nabinya dengan perintah yang sama. Ya ayyuha ar-rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Bahkan Nabi sebelum umatnya di depan dalam melaksanakan perintah Allah. Jadi ini harus diluruskan, harus betul-betul dibenahi bahwa tidak ada seorang pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak istimewa karena nasabnya, karena kedudukannya, karena putra fulan dan fulan. Allah tidak akan merasa canggung untuk menghukum anak nabinya seperti anak Nuh. Akhirnya mereka-mereka yang terbiasa memberikan angan-angan, mereka mengatakan, itu bukan anak Nuh, itu hasil perselingkuhan. Sedemikian rupa. Kalau dalam Ahlul Bait, istri Nabi bisa saja kafir, tapi tidak mungkin dia akan melakukan perbuatan khianat. Artinya, ini merupakan hal yang berkaitan dengan kehormatan. Tapi bisa saja dia musyrik kafir seperti istri Nabi Allah Nuh dan istri Nabi Allah Lut. Nah, kalau kita perhatikan ancaman terhadap istri-istri Nabi kita,
Wa may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Siapa saja dari kalian, wahai wanita dari keluarga Nabi. Allah enggak menggunakan kata istri tapi wanita dari keluarga Nabi. Siapa saja yang berbuat keji di antara kalian, maka dia akan menerima hukuman berlipat ganda. Dan hal tersebut amat mudah bagi Allah. Allah tidak akan merasa canggung terhadap Rasulnya. Karena Rasulnya merupakan apa? Hamba Allah. Merupakan orang yang menerima karunia-Nya. Allah tidak pernah berhutang apapun kepada seseorang. Yang mengikuti Rasul akan dimuliakan walaupun dari kalangan hamba sahaya. Yang menentang Rasul akan diasingkan, dipisahkan walaupun dari keluarga Nabi. Ini ucapan Imam Ali. Man batta'a bihi ma'amalu lam yusri bihi nasabu. Jadi ini keadilan Islam dalam Al-Quran yang diterangkan Allah. Tapi sayang banyak orang justru menginginkan hukum Allah mengalami kekacauan dan kebengkokan. Wallahu a'lam. Mungkin cukup ya? Cukup, sudah pukul 11. Insya Allah kita bertemu kembali pada hari Senin di hari-hari Ramadan yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semuanya, perbaiki akhlak kita yang kurang baik menjadi akhlak yang baik dan mulia, sucikan jiwa kita, perbaiki anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan masing-masing diberikan pasangan-pasangan yang soleh dan solehah. Allah anugerahkan keturunan juga as-salihin was-salihat. Allah tutup hidup kita dalam keadaan betul-betul husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا آمين. رب فقهنا وفقه لنا آمين. وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر آمين. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا ورسل المنون واغفر استر أنت كرم والستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. تقبل الله. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين